Materi bab 5, penilaian internal. Pengertian penilaian internal. Penilaian internal adalah evaluasi dalam organisasi untuk menilai kinerja, kepuasan, efektivitas sistem. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas, memastikan kepatuhan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Menurut Fred, setiap perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan di berbagai bidang bisnis. Strategi yang efektif dibuat dalam memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta menyesuaikan dengan peluang, ancaman, dan misi perusahaan. Hakikat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan operasional perusahaan. Karakteristik utama audit internal meliputi: pertama, independen dan objektif, dilakukan tanpa bias untuk hasil yang akurat. 2. Evaluasi pengendalian internal, menilai kebijakan dan prosedur perusahaan. 3. Penilaian efektivitas, mengevaluasi pencapaian tujuan perusahaan. 4. Rekomendasi perbaikan, memberi saran untuk meningkatkan operasional. Yang kelima, melibatkan seluruh organisasi, mencakup berbagai aspek bisnis. 6. Evaluasi risiko dan kepatuhan, mengidentifikasi serta mengurangi risiko potensi. Yang ketujuh, pelaporan transparansi disampaikan kepada manajemen dan dewan direksi. Yang ke-8, proses berkelanjutan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan berkelanjutan. Kekuatan internal. Yang pertama, kompetensi khusus, kemampuan organisasi yang tidak dapat dengan mudah ditangani atau ditiru oleh pesaing, memberi keunggulan potensi kompetitif. Yang kedua, area fungsional. Setiap divisi dan organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Setiap area memiliki kekuatan dan kelemahan yang perlu dievaluasi agar dapat dioptimalkan. Dengan memahami dan meningkatkan kekuatan di setiap divisi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Selanjutnya ada proses melakukan audit. Yang pertama, mengumpulkan data. Tahap pertama dalam audit internal adalah mengumpulkan informasi terkait operasi perusahaan. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perusahaan beroperasi. Yang kedua ada asimilasi data, adalah menyusun, mengorganisir, dan menganalisisnya agar lebih mudah dipahami. Proses ini melibatkan penyaringan informasi yang relevan, identifikasi pola untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Yang ketiga ada evaluasi data, yaitu mengumpulkan data untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan. Auditor akan mengidentifikasi kelemahan, potensi risiko, serta peluang perbaikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyusun rekomendasi dan strategi perbaikan. Proses audit internal melibatkan pengumpulan, asimilasi, dan efisiensi data tentang operasi perusahaan. Satuan tugas manajer dari berbagai unit organisasi harus diarahkan pada identifikasi kekuatan dan kelemahan penting yang mempengaruhi massa dan organisasi. Yang selanjutnya ada pandangan berbasis sumber daya. Yang pertama ada sumber daya organisasi, yang kedua ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada sumber daya fisik. Pendekatan RBV menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting daripada faktor eksternal untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sumber daya internal termasuk sumber daya organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Sumber daya membantu perusahaan memanfaatkan peluang dan menangani ancaman. RBV semakin populer karena penyusun strategi mencari cara untuk mencegah perubahan yang tidak menguntungkan dalam usaha untuk mempercepat dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang selanjutnya menyatukan strategi budaya, ada nilai, kepercayaan, rites, dan ritual. Budaya perusahaan mempengaruhi keberhasilan strategi. Budaya yang kuat dapat mendukung implementasi strategi, sementara budaya yang tidak selaras dapat menghambat perubahan. Oleh karena itu, penambahan dan penyesuaian budaya organisasi sangat penting untuk efektivitas strategi bisnis. Dengan audit internal yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan keberlanjutan bisnis.
Budaya sendiri dan budaya asing. 1. Pentingnya memahami budaya dalam bisnis global. Aspek historis, budaya, dan agama mempengaruhi praktek bisnis. Manajer global harus memahami dan menghormati budaya lokal. 2. Perbedaan budaya dalam dunia bisnis. Pertama, Jepang. Keselarasan dan harmoni sosial. 2. Cina, Guanxi. Hubungan pribadi dalam bisnis. Korea, Inhwa. Keselarasan berdasarkan hierarki. Keempat, Eropa. Gaya manajemen bervariasi, kesinambungan kerja hidup lebih diperhatikan. Ketiga, budaya kerja di Eropa. Kontrak kerja dengan masa percobaan 8 bulan. Hak pekerja lebih dilindungi. Serikat pekerja kuat. Serta sistem imbalan dan penilaian kinerja kurang diterima di beberapa negara. 4. Tantangan bagi perusahaan Amerika Serikat. 1. Perbedaan budaya dan manajemen dengan Asia. Kedua, kesulitan dalam membangun hubungan bisnis dan komunikasi. Keempat, fokus pada hasil jangka pendek berbeda dengan pendekatan jangka panjang di Asia. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah strategi perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan mengimplementasikan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. 3 faktor utama dalam konsep ini. Yang pertama, fokus pada pelanggan atau pasar. Yang kedua, tujuan utama adalah penjualan yang menguntungkan, bukan sekedar volume. Yang ketiga, semua aktivitas pemasaran harus terorganisasi dan terintegrasi. Konsep pemasaran utama. Orientasi produk berfokus pada produksi massal dan efisiensi biaya dengan asumsi konsumen membeli produk yang tersedia dan terjangkau. Kedua, orientasi produk. Mengutamakan kualitas dan inovasi, percaya bahwa konsumen memilih produk dengan fitur terbaik. Yang ketiga, orientasi pemasaran. Berpusat pada kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang. Orientasi penjualan. Mengutamakan pemasaran agresif dan proposal untuk meningkatkan penjualan. Orientasi pemasaran berdasarkan nilai, berfokus pada penciptaan nilai lebih bagi pelanggan, menawarkan manfaat yang sebanding atau melebihi harga yang dibayarkan. Yang keenam, orientasi pemasaran holistik, memandang pemasaran secara menyeluruh, mencakup branding, layanan pelanggan, media sosial, dan lainnya. Orientasi pemasaran sosial dan keberlanjutan, mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi pemasaran. Berikut 7 fungsi pemasaran. Yang pertama ada analisis pelanggan, yaitu memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pelanggan untuk merancang strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, penjualan produk atau jasa, yaitu berinteraksi dengan pelanggan melalui komunikasi dan negosiasi untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, perencanaan produk atau jasa, yaitu mengembangkan produk tanpa fitur, desain, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, penetapan harga, yaitu menentukan harga berdasarkan biaya, nilai produk, persaingan, dan permintaan pasar. Yang kelima, distribusi, yaitu mengelola rantai pasokan dan memastikan produk tersedia di tempat serta waktu yang tepat. Yang keenam, riset pemasaran, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami pasar, pelanggan, dan pesaing. Yang ketujuh, analisis peluang, yaitu mengidentifikasi peluang ekspansi dan strategi baru berdasarkan tren pasar. Keuangan atau akuntansi. Analisis keuangan membantu menilai kesehatan perusahaan. 3 keputusan utama, yaitu yang pertama, keputusan investasi, yaitu alokasi modal untuk proyek dan aset. Yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu cara perusahaan memperoleh modal dan struktur keuangan. Yang ketiga, keputusan dividen, yaitu kebijakan pembagian laba kepada pemegang saham. Kemudian jenis dasar rasio keuangan. Yang pertama, rasio aktivitas, yaitu total asset turnover, yaitu efisiensi penggunaan aset untuk pendapatan atau pendapatan total dan total aset.
Kemudian inventory turnover, frekuensi pergantian persediaan atau biaya barang yang dijual. Yang kedua, rasio efisiensi, yaitu operating expense ratio, efisiensi biaya operasional. Kemudian fixed asset turnover, efisiensi pengguna aset tetap. Yang ketiga, rasio pasar atau PE ratio, menilai valuasi saham dibanding laba per saham. Yang keempat, rasio utang, debt ratio, proporsi total utang terhadap aset atau total utang. Kemudian yang kelima, rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio, proporsi utang terhadap ekuitas. Kemudian interest coverage ratio, itu kemampuan membayar bunga utang. Yang keenam, rasio profitabilitas, yaitu net profit margin, persentase laba bersih dari total pendapatan. Return on asset, mengukur efisiensi aset dalam menghasilkan laba. Kemudian yang ketujuh, rasio likuiditas, current ratio, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Quick ratio, yaitu kemampuan membayar kewajiban tanpa persediaan. Kesimpulannya, keberhasilan bisnis global bergantung pada pemahaman budaya, strategi pemasaran yang tepat, dan manajemen yang kuat. Setiap negara memiliki nilai yang mempengaruhi praktik bisnis, sehingga adaptasi budaya penting untuk membangun hubungan yang baik. Dalam pemasaran, fokus pada kebutuhan pelanggan lebih efektif daripada sekedar meningkatkan produksi atau penjualan. Sementara itu, analisis keuangan membantu perusahaan menilai kinerja dan membuat keputusan strategi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kombinasi adaptasi budaya, strategi pemasaran yang tepat, dan keuangan yang sehat adalah kunci untuk daya saing dan pertumbuhan bisnis.